Halo. Di video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan mode manual kamera Pro pada Motorola Razr 60. Mode Pro manual ini agak rumit dan saya akan mencoba menjelaskan beberapa dasarnya. Tetapi Anda perlu mencoba banyak hal sendiri, mencoba memahaminya sendiri. Tetapi saya akan memberitahu Anda hal-hal terpenting yang harus Anda ketahui sebelum mencoba, sehingga Anda dapat menggunakan mode tersebut dengan cara yang baik. Jadi, mari kita mulai dengan membuka aplikasi kamera, tentu saja, dan memilih mode Pro, seperti yang Anda lihat. Desain tidak tersedia di sini, cukup klik lainnya, dan Anda akan menemukannya di sana. Tapi saya sudah memilikinya di sini, jadi itu dia. Dan saya akan membahas semuanya di sini. Jadi pertama-tama, ada tombol ini yang tidak tersedia di mode lain, dan ini memungkinkan Anda memilih format JPEG, RAW, atau keduanya sekaligus. Dan saya tidak akan mengubahnya sekarang. Mari kita biarkan di JPEG untuk saat ini karena kita sedang mencobanya, tapi nanti saya akan jelaskan apa perbedaan antara JPEG dan RAW. Sekarang mari kita bicara tentang hal-hal yang kita miliki di sini. Jadi ini memungkinkan Anda untuk mengubah fokus. Secara default, ponsel dan kamera lain menggunakan fokus otomatis, yang berarti Anda bisa melihat hasilnya fokus. Itu tajam. Objeknya tajam. Jika saya klik ke sini, ia akan fokus pada tuh objek tersebut. Jadi yang itu nggak akan setajam sebelumnya. Tapi Anda juga bisa mengatur fokus secara manual, untuk fokus pada objek tertentu, sesuai keinginan Anda. Dan Anda juga bisa tahu kan, menjaga fokus pada tingkat tertentu lalu mencoba menggerakkan objeknya. Dan mungkin itu akan menciptakan efek yang menarik dengan memiliki beberapa gambar dengan fokus yang berbeda. Jadi ya, itu hal yang sangat sederhana untuk dipahami menurut saya. Anda bisa memilih untuk mengaturnya ke fokus otomatis sepenuhnya ke kiri atau mengaturnya ke fokus manual dan cukup fokuskan sesuai keinginan Anda. Anda bisa lihat saya sekarang fokus pada keyboard dan sekarang saya fokus pada bunga, pada tanaman itu. Lalu hal berikutnya adalah white balance. Kamera kesulitan menyeimbangkan warna putih lebih daripada mata Anda. Jadi, seringkali warna terlihat berbeda di kehidupan nyata dibandingkan di kamera, dan Anda sebenarnya bisa mengubah white balance secara manual. Sekarang pengaturannya otomatis, tapi saya bisa mengaturnya ke nilai yang berbeda, dan Anda bisa melihat bagaimana hal itu membuatnya lebih dingin atau lebih hangat, tergantung pada jenis cahaya yang saya miliki. Dan sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Anda bisa lihat, saya rasa sekarang mungkin tampilannya seperti aslinya. Layar saya sedikit lebih gelap, jadi Anda mungkin melihat perbedaannya, tapi ini tidak lebih hangat atau lebih dingin daripada tampilannya secara langsung. Dan sekarang, saat saya mengubah pencahayaan saya, Anda bisa melihat, kamera yang saya gunakan untuk merekam video ini akan menyesuaikan dalam sekejap, dan Anda bisa melihat warnanya tidak lagi terlalu kebiruan. Tapi di sini warnanya akan tetap kebiruan, dan itu paling terlihat secara langsung saat ini. Dan jika saya beralih ke jenis pencahayaan yang lain, yang ini. Ini juga akan terlihat aneh, dan itulah yang bisa Anda gunakan untuk menyeimbangkannya kan. Accurate terlihat sebagaimana mestinya. Itulah intinya. Itulah gunanya. Saya akan biarkannya di mode otomatis. Menurut saya mode itu paling berguna dalam dua kasus, entah jika keseimbangan putih otomatis tidak memberikan hasil yang Anda inginkan, atau jika Anda berencana untuk mengambil beberapa foto satu persatu dan ingin mempertahankan keseimbangan putih yang sama agar tidak berubah di antara foto-foto tersebut. Sekarang, dua hal ini, kecepatan Rana dan ISO, akan saya simpan untuk nanti. Mari kita bicara tentang exposure karena itu juga cukup mudah.
Anda bisa membuat fotonya menjadi lebih gelap atau lebih terang, dan ya, hanya itu saja tentang exposure. Tidak banyak outline di sini, hanya lebih terang atau lebih gelap. Yang menurut saya adalah hal yang bagus. Bahwa Anda bisa melakukannya dengan sangat mudah di sini. Sekarang hal-hal yang paling sulit menurut saya, kecepatan rana dan ISO. Mari kita bicara tentang ISO terlebih dahulu. Ini adalah sensitivitas matriks kamera Anda. Anda bisa persekatkan atau menurunkan sensitivitasnya. Meningkatkannya akan menghasilkan gambar yang lebih terang, tetapi menurunkannya akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Karena semakin Anda meningkatkan sensitivitas, semakin banyak butiran yang mungkin terlihat pada gambar. Itulah mengapa terkadang foto di malam hari terlihat jauh lebih buruk karena tidak memiliki cukup cahaya, dan kamera mencoba mengimbanginya dengan meningkatkan ISO, tapi itu menghasilkan butiran. Jadi Anda bisa lihat saya bisa meningkatkannya atau menurunkannya untuk mata ini karena itu tidak berubah karena tidak berubah, tapi kecepatan Rana masih dalam mode otomatis. Kecepatan Rana akan mencoba mengimbanginya. Jadi untuk saat ini itu tidak berubah. Tapi setelah Anda memahami kecepatan Rana, sekarang saya pikir akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini adalah jumlah waktunya. Ini dalam detik, jadi untuk saat ini adalah 1/20 detik yang dibutuhkan kamera untuk menangkap cahaya ke dalam matriksnya. Dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin sedikit cahaya yang akan ada, jadi gambar akan terlihat semakin gelap. Tetapi semakin banyak waktunya, gambar mungkin terlihat lebih buram jika ponsel atau objek di dalam gambar tidak stabil. Yang berarti jika saya meningkatkan kecepatan Rana, katakanlah saya meningkatkannya menjadi... Ya, itu pasti akan terlalu terang karena bahkan tidak menunjukkan kepada Anda secara penuh itu tidak menunjukkan kepada Anda di pratinjau seperti apa sebenarnya hasilnya nanti. Tapi saya akan mematikan lampu ini sebentar. Maaf soal itu. Saya hanya ingin mendemonstrasikan seolah-olah saya mengaturnya ke 1 detik sekarang dan menggerakkan ponsel saya saat mengambil gambar. Anda bisa melihat hasilnya akan sangat-sangat buram. Dan jika saya mengubah kecepatan Rana sekarang menjadi katakanlah 1/350 dan menggerakkan ponsel saat mengambil gambar, itu tidak masalah. Gambarnya tetap tajam. Dan sekarang Anda perlu, jika Anda ingin menggunakan kecepatan Rana dan ISO, Anda perlu mengaturnya sedemikian rupa sehingga tidak satu pun dari ini, bahwa keduanya memberikan Anda bagian-bagian yang bagus, gambar yang terang dan kualitas yang baik. Dan jadi Anda tidak perlu terlalu jauh ke arah manapun. Anda tidak akan mengatur ISO terlalu jauh, dan Anda tidak mengatur kecepatan Rana terlalu jauh. Maksud saya adalah jika Anda mengatur ISO terlalu jauh dan kecepatan Rana terlalu rendah, maka kualitas gambar akan terpengaruh dengan cara yang mungkin tidak Anda inginkan. Saya akan mencoba mengambil gambar sekarang dengan Anda bisa lihat dengan ISO 3200 dan kecepatan Rana 1/6000. Dan Anda sudah bisa melihat betapa berbutirnya gambar itu. Gambarnya sangat-sangat berbutir. Dan itu karena tidak mendapatkan cukup cahaya, dan ISO-nya hanya membuatnya itu benar-benar jelek saat ini. Jadi ya, itu foto yang sangat-sangat buruk. Tapi Anda juga tidak bisa terlalu ekstrim ke arah sebaliknya dengan menurunkan ISO serendah mungkin dan membuat kecepatan Rana lebih tinggi karena nanti hasilnya akan buram jika Anda menggerakkan ponsel Anda. Jadi terutama saat memotret di malam hari, cobalah untuk menjaga ponsel Anda tetap stabil selama objek yang Anda ambil juga stabil.
sedang memotret seseorang yang sedang berlari atau mobil. Kecuali jika Anda menginginkan efek buram itu, maka itu bagus. Tapi jika Anda ingin hasilnya tajam, maka pastikan objek yang Anda ambil itu stabil dan tenang. Dan ke dalam kasus itu, Anda mungkin ingin shutter speed lebih tinggi dan ISO lebih rendah. Tapi jika Anda tidak bisa menjaga ponsel tetap stabil, jika Anda tidak bisa meletakkannya di tripod, atau Anda terlalu banyak bergerak, atau objeknya terlalu banyak bergerak, maka Anda mungkin perlu membuat ISO lebih tinggi dan shutter speed sedikit lebih rendah. Tapi saya tetap menyarankan untuk mengatur shutter speed setinggi mungkin tanpa membuat foto menjadi buram, kecuali jika Anda memang menginginkannya, dan ISO disesuaikan dengan shutter speed. Jadi ubah shutter speed terlebih dahulu agar fotonya tidak buram, dan kemudian ubah ISO-nya agar cukup terang tapi tidak terlalu terang. Dan sekarang hal terakhir yaitu foto RAW. Saya tidak akan mendemonstrasikannya sepenuhnya, tapi saya akan mencoba mengambil gambar. Saya akan mengaturnya ke mode otomatis untuk sekarang. Semuanya otomatis. Saya akan mencoba mengambil gambar layar saya sekarang. Lalu ini dalam ISO kan. Mari kita ambil satu lagi. Saya akan mengubah formatnya ke RAW dan saya akan mengambil gambar lagi. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya untuk saat ini. Hampir tidak ada perbedaan. Hampir tidak ada perbedaan. Tapi itulah yang akan kita manfaatkan. Foto RAW bisa diedit dengan aplikasi pihak ketiga, termasuk Lightroom, yang menurut saya adalah salah satu aplikasi terbaik untuk itu. Jadi saya akan menginstal Lightroom dari Google Play Store dan saya akan kembali lagi nanti. Oke, sekarang sudah terinstall. Saya akan membukanya. Dan ini sedang memproses login, dan Anda akan melihat RAW dan JPEG-nya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Apa perbedaannya? JPEG memberikan Anda sebuah gambar, memberikan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat di gambar adalah apa yang Anda dapatkan dan itu saja. Anda bisa mengeditnya, tapi itu akan diedit berdasarkan apa yang sudah bisa Anda lihat. Dan foto RAW berbeda karena ina kaciben menyimpan apa yang Anda lihat, tetapi Stoga menyimpan data tambahan yang dipotong oleh JPEG hanya untuk menghemat penyimpanan di ponsel Anda. Foto RAW akan menangkap lebih banyak detail yang tidak terlihat oleh mata, kecuali Anda mengedit fotonya. Dan sekarang saya akan mencoba mengedit kedua foto tersebut. Jadi ini adalah JPEG-nya dan saya akan sedikit berlebihan dalam mengeditnya, tapi ini hanya untuk demonstrasi. Jadi mari kita naikkan exposure-nya. Mari, saya tahu ini terlalu tinggi, tapi bukan itu intinya di sini. Mari kita atur yang kontrasnya. Mari kita ubah highlight-nya. Maaf, itu shadow-nya. Ya. Anda bisa mengubah white-nya dan semacamnya. Dan jadi saya akan mencoba mengingat apa yang sudah saya atur. Saya sudah mengatur semuanya turun kecuali exposure yang berada di plus 2,13. Dan sekarang mari kita kembali. Ini tersimpan otomatis. Dan sekarang mari kita buka dulu file foto RAW-nya, lalu saya akan mencoba mengaturnya ke angka 2,13 secara perlahan. Anda bisa melihat ini terlalu tinggi, tapi ini hanya untuk demonstrasi, jadi saya bersikap berlebihan di sini karena suatu alasan. Mari kita atur kontras, highlight, shadow, white, dan black, semuanya ke posisi terendah. Sepertinya itulah yang saya lakukan. Dan sekarang Anda akan melihat perbedaan kualitas dari kedua foto tersebut. Jadi mari kita ke sini. Dan ini adalah dua foto yang sama. Dan saat saya membuka foto dan memperbesarnya, Anda akan menyadari bahwa detailnya jauh lebih sedikit di mana-mana pada dasarnya karena foto JPEG. Dan pada foto RAW Anda akan menyadari bahwa ada lebih banyak detail di mana-mana.
Tentu saja Anda perlu mencobanya sendiri berkali-kali sampai Anda mulai menyadari apa saja perbedaan yang ada sebenarnya. Tapi ya, Anda bisa melihat betapa detail tanaman ini di sini dan betapa detail tanaman ini di sini. Dan seperti yang saya katakan, itu tidak akan berpengaruh pada foto yang belum diedit, mungkin hanya sedikit, tapi akan sangat berpengaruh pada foto saat proses editing. Jadi Anda mungkin ingin mencobanya. Tapi itu saja untuk video ini. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.